Bapak Ibu, dan teman-teman, saya lanjut untuk sesi kedua, yaitu, financial planning ataupun basic-nya adalah, mengatur uang gitu ya. Nah, ini saya sudah, share screen. Oke. Nah, di mengatur uang ini, akan saya coba ya lebih teknis, setelah kita berhasil mindset-nya udah bener nih teman-teman, harapannya kan sudah tercerahkan gitu ya, nggak boros lagi, jangan sampai ketipu investasi bodong gitu. Nah, kita mulai caranya bagaimana gitu kan, kita mulai dari yang pertama dulu, mengatur uang. Oke. Nah, ini, kenalan sedikit, sama saya ya, dan saya ini sudah bekerja sekarang, bersama Pak Nino itu lebih kurang 4 tahun ya berarti ya, lebih kurang 4 tahun mau masuk ke 5 tahun dari tahun 2021 kemarin. Dan dulu ketika mahasiswa memang saya sudah mengenal investasi saham itu, dari awal mahasiswa gitu. Jadi mirip-mirip dengan teman-teman maba yang sekarang, awalnya kenal ketika masa orientasi gitu. Jadi ketika masa orientasi ada presentasi dari organisasi kelompok studi pasar modal. Nah, saya tertarik di situ, saya ikut bergabung dan akhirnya ketagihan gitu kan. Kalau organisasi lain mungkin dia memang organisasi organisasi aja gitu, ikut panitia, ikut, berdiskusi gitu. Cuman enaknya di organisasi pasar modal ketika itu kita udah bisa langsung dapat cuan juga gitu. Nah, gimana cara dapat cuannya? Ya dari, investasi saham gitu kan. Jadi memang, sambil kuliah dulu, beberapa kali saya ikuti perlombaan, jadi sebagai juga tambahan ketika kita masih mahasiswa gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman mahasiswa dapat, bulanan gitu ya. Nah, saya juga dapat bulanan dulu alhamdulillah dan saya butuh tambahan, saya cari dari lomba gitu. Ketika menang lomba ya kita bisa dapat hadiah lombanya bisa buat, uang tambahannya kita. Akhirnya, bisa nambah lah gitu, investasinya kita nanti. Dan ini beberapa sertifikasi ketika sudah bekerja gitu ya. Jadi kalau teman-teman jalurnya memang tertarik dengan investasi pasar modal, ya saya sarankan nanti bergabung juga, kalau ada di kampusnya dengan organisasi bidang ekonomi atau kalau ada bidang khusus pasar modal silahkan bergabung gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, pertama saya ingin tanya dulu nih teman-teman, pertanyaannya adalah, siapa yang punya catatan nih dari pengeluaran keuangannya pribadi gitu ya? Saya ingin tanya, saya pakai polling juga deh biar enak. Boleh ya teman-teman jawab, rutin catat pengeluarannya nggak gitu? Ya tidak pernah, kadang-kadang, oke. Ada yang pernah, ada tidak pernah, ada yang kadang-kadang, boleh sambil berpartisipasi Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk gitu. Tangannya digerakkan, tinggal pencet aja. Oke, sudah muncul ya di layar Bapak Ibu. Baru 42% yang berpartisipasi. Oke, sementara yang paling banyak ini saya lihat, result-nya itu masih imbang-imbang nih ya. 60% yang berpartisipasi, oke. Oke, tidak pernahnya ada cukup banyak ya, 25%. Ada yang pernah 39%, kadang-kadang 38%. Oke, yang tidak pernah sama sekali ada 23% ya. Baik, ini luar biasa ya. Kalau udah ada yang pernah dan konsisten ini bagus sekali nih, untuk yang sudah pernah dan konsisten. Nah, oke oke. Kita coba lihat result-nya ya. Saya tampilkan result-nya sebentar. Nah, ternyata tidak pernah ada 23%, pernah itu ada 35% dan kadang-kadang 42%. Nah, ini yang kadang-kadang ini yang bikin kita sulit gitu kan. Kita kadang-kadang seperti apa ya maksudnya gitu ya. Kadang-kadang ini, kadang kalau lagi sempet dicatat gitu ya, kadang kalau lagi nggak sempet, nggak dicatat gitu. Nah ini perlu, konsistensi ya nanti Bapak Ibu, apalagi yang belum pernah gitu. Tapi kalau bagi yang sudah pernah, ini sangat salut ya, bagus. Semoga ini teman-teman mahasiswa ataupun orang tua yang sudah pernah mencatat dan konsisten sampai sekarang, itu harus diteruskan, oke.
Kenapa saya tanya ini? Karena faktanya adalah, ini realitanya dari sisi mahasiswa, itu saya juga tanya AI aja, yang simpel ya. Faktanya apa? Fakta keuangan mahasiswa, teman-teman bisa pakai Google Gemini juga dengan keyword yang sama ya. Ini dijawab sama Google. Fakta keuangan mahasiswa di Indonesia menunjukkan mayoritas kesulitan mengatur uang gitu ya, kesulitan mengatur uang. Kecenderungannya menghabiskan uang sebelum akhir bulan. Nah, ini teman-teman yang baru maba, udah kerasa belum ya? 1 bulan atau 2 bulan merantau ke Bandung gitu, udah kerasa belum menghabiskan uang sebelum akhir bulan ini? Kalau udah kerasa, nah ini berarti termasuk nih ke dalam jawabannya si AI ini kan. Dan juga kesulitan dipengaruhi pendapatan yang terbatas gitu. Sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ini yang kita bahas. Jadi, ketika kita masih muda, kita masih sulit nih bedakan kebutuhan dan keinginan kita. Ini adalah masalahnya gitu. Masalah keuangan yang terjadi di masa muda karena memang nggak dipungkiri ya, kita ketika sekolah kita diajarin matematika, diajarin fisika, diajarin kimia gitu. Tapi jarang sekolah itu yang mengajarkan mengatur uang gitu. Kita baru dapat pelajaran keuangan mungkin ya ketika kuliah gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya udah bekerja, kita nggak ada dapat edukasi mengenai pajak gitu. Karena pajak ini level yang berbeda lagi nanti. Ketika sudah teman-teman punya pendapatan gitu kan, ini pajaknya gimana ya gitu. Nah ini persoalan yang berbeda lagi. Makanya syukur teman-teman sudah ikut belajar keuangan dari sekarang gitu. Sehingga nanti bisa mengatur lebih lebih bagus ke depannya. Oke, jadi ini faktanya ya, permasalahan keuangan yang ada sekarang. Apakah teman-teman relate nggak nih dengan data ini? Kalau relate boleh ya di chat aja ya, saya relate, sudah merasakan gitu. 2 bulan jadi mahasiswa udah merasakan ya, boleh. Atau orang tua yang tahu anaknya udah ngadu gitu, "Papa, ini uang udah habis," gitu kan. Nah, boleh ya Bapak Ibu ya, apakah relate nggak nih? Bener nggak di kata AI ini? Gitu. Ya, jadi silahkan. Tapi harapannya ya, teman-teman, kalaupun relate, ada masalah ini sedang dialami, kita menawarkan solusinya gitu. Nah, sebelum ke solusi ini saya rekap ya. Jadi top 6 kesalahan finansial yang sering dilakukan. Yang pertama, tadi tidak mencatat pengeluaran. Nah, tadi pertanyaan pertama, kalau teman-teman yang sudah mencatat itu bagus, kalau yang belum nanti silahkan dimulai ya. Karena mencatat itu kita bisa tahu kita keluarnya buat apa, dan yang kita keluarin ini sebenarnya penting nggak sih gitu. Dan juga kita bisa evaluasi, seharusnya yang kita keluarin ini memang penting, tapi ternyata kalau kita lebih pintar lagi, lebih bijak lagi, kita bisa pengeluarannya lebih sedikit gitu. Nah itu kita harus mencatat ya. Kita harus catat, sehingga nanti bisa di minggu depan kita evaluasi gitu kan. Oh ini ternyata mahal nih gitu. Kalau yang punya motor misalnya ganti oli bulan ini kenanya 100.000. Oh di tempat Abang ini agak mahal nih 100.000. Cari-cari coba tempat lain, ternyata tempat lain bisa 80.000 aja. Ya kita kan bisa evaluasi jadinya, karena kita mencatat gitu kan. Kalau kita nggak catat ya nanti lupa yang sering kita lakukan apa. Jadi itu poin pertama, tidak mencatat. Oke. Poin kedua, nah ini, semuanya dianggap kebutuhan. Jadi ketika kita mahasiswa, kita menganggap, semua uang yang dikasih ke kita itu, "Wah ini kebutuhan nih," gitu. "Wah ini kita butuh ini, butuh A, butuh B, butuh C." Padahal sebenarnya itu nggak wajib-wajib banget gitu. Ada, bazar baju dari organisasi, "Ah ini butuh nih, saya harus beli juga nih," gitu. Nah ini padahal kan nggak kebutuhan. Nah ini harus kita benar-benar camkan teman-teman ya. Mana sebenarnya yang kita butuh, mana yang sebenarnya cuma mau gitu. Yang ketiga, nah ini selalu mengandalkan orang tua atau teman, ngutang. Ini bahaya juga, karena beberapa kasus kalau ngutang ke orang tua mungkin masih oke, tapi kalau ngutang ke teman, nah ini bahaya. Karena kita sama-sama mahasiswa gitu. Ngutang ke teman sekali oke kalau dia mau kasih kan, tapi nanti kalau kita nggak berhasil bayar, ya dia bisa pertemanan jadi rusak gitu. Jadi hati-hati kalau kita mengandalkan, uang dari orang lain gitu ya.
Nah, lanjut, kesalahannya tidak punya dana darurat. Nah, dana darurat ini maksudnya apa? Kalau in case ya, ini namanya keadaan darurat ya, nauzubillah nauzubillah, suatu saat nggak punya, kemampuan lagi untuk bayar uang kuliah gitu. Nah, kalau misalnya kita punya simpanan, kita punya tabungan, ketika, oh uang kuliah bulan depan, nggak ada lagi nih transferan dari orang tua. Nah, kita kalau punya, kita bisa pakai gitu. Kalau itu untuk mahasiswa, tapi kalau dalam dunia pekerjaan, misalnya kena PHK gitu ya, pemberi THR kerja kan tiba-tiba gitu, kayak kemarin yang viral, dari Shell gitu ya, banyak katanya PHK-nya puluhan ribu akan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, kalau teman-teman karyawan dari Shell itu nggak punya dana darurat, ya mungkin dia akan kesusahan. Karena apa? Karena dia kehilangan, satu-satunya income, tapi nggak punya tabungan gitu. Sehingga ini akan berguna untuk kita simpan gitu. Untuk dana darurat ini ketika kita kehilangan, income kita atau keadaan yang mendesak. Misalnya ada kejadian yang mendesak, butuh dana besar gitu. Nah, ini perlu, kita simpan gitu ya. Lalu gengsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, karena Bandung mungkin, beda ya, Kak, sedikit beda mungkin ya, karena saya di kuliahnya dulu di Jogja, eee, mungkin Bandung lebih fashionable mungkin ya, style-nya mungkin lebih keren gitu ya. Nah, ini hati-hati nih bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa, nongkrong sana nongkrong sini, diajak, eee, ayo gas gitu kan. Tapi padahal sekali nongkrong di kafe habis 500.000, minggu depan nongkrong lagi habis lagi gitu kan. Ini, bahaya gitu. Jadi pertemanan dan gaya hidup yang diperlihatkan juga harus hati-hati ya. Ya ini tidak punya tujuan. Oke, ini top 6 kesalahan. Tidak punya tujuan ini maksudnya apa? Yang tadi seperti Pak Nino jelaskan ya, nggak punya tujuan. Karena basic-nya semua apapun yang kita hidup ini, harus ada tujuannya dulu. Nanti teman-teman mahasiswa ketika disuruh bikin paper atau bikin makalah gitu, pasti di awal disuruh tulis tujuannya apa gitu, tujuan penelitiannya apa, nah tujuan, esainya apa, gitu. Nah, sama juga di keuangan kita harus punya yang namanya tujuan keuangan. Oke, kita masuk ini masalahnya ya. Jadi teman-teman kalau merasa dirinya punya masalah ini, hati-hati, oke? Hati-hati, hati-hati ya kalau merasa punya dan orang tua kalau anaknya kelihatan punya masalah ini, hati-hati juga dikasih tahu gitu. Jangan sampai nanti kebablasan. Nah, kita ke solusinya apa sih Mas Afdal gitu ya, agar terhindar dari kesalahan tersebut, gimana solusinya gitu. Nah, oke, kita masuk ya Bapak Ibu ke solusi dari permasalahan yang, menimpa generasi muda kita. Yang pertama itu kita tentukan dulu tujuannya. Nah, ini lebih detail saya coba jabarin ya. Eee, contohnya untuk ke mahasiswa, kita bisa set itu, short term atau jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Medium term-nya waktunya itu bisa di bawah 3 tahun, 1 sampai 3 tahun. Long term-nya itu bisa di atas 3 tahun, di atas 5 tahun itu silahkan. Kenapa kita perlu set berdasarkan waktu seperti ini? Ya agar kita tahu, nanti kita taruh uangnya di mana, gitu. Karena berbeda tujuan, berbeda juga cara investasinya. Nah, ini perlu dicatat dulu ya. Jadi berbeda tujuan, berbeda cara investasi, berbeda instrumennya. Jadi untuk yang di bawah 1 tahun, investasinya di instrumen apa gitu, itu beda dengan investasi yang kalau kita cuman butuhnya nanti di atas 3 tahun, itu bisa beda Bapak Ibu. Contoh kita mau beli laptop, mau ikut kursus, atau mau liburan, itu anggaplah goal jangka pendek gitu ya. Tujuan keuangan saya, akhir semester 2 merayakan keberhasilan melewati tahun pertama di ITB, saya mau liburan gitu. Ya udah kumpulin aja uangnya dari sekarang gitu. Simpannya di mana? Nah, simpannya kita bisa di investasi yang nanti risikonya lebih rendah. Contohnya apa? Reksadana gitu. Nanti saya kasih contoh di belakang ada, satu, cara investasi yang jangka pendek dan enak gitu ya. Itu contohnya. Jadi teman-teman nanti ke depan akan kita pelajari nih, yang mana yang cocok, instrumennya apa,
di sesi yang mengenal instrumen keuangan. Tapi setidaknya teman-teman harus punya ini dulu, punya tujuannya apa, jangka pendeknya apa, menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Bahkan bisa dipersiapkan dari sekarang juga bagi orang tua mungkin yang pengen anaknya ITB, habis ITB ini S1, lanjut S2, bagi orang tua juga bisa Bapak Ibu siapkan dari sekarang ya. Untuk S2-nya biayanya udah ditabung nih dari sekarang gitu kan. Udah bisa sampai ke S3 juga udah ditabung, itu juga bisa. Jadi kita tinggal taruh nanti di instrumen investasi yang cocok gitu. Jadi ini bisa untuk kesemuanya. Yang penting apa? Punya tujuan. Oke? Yang penting itu. Punya tujuan dulu untuk tahapan pertama. Nah, selain kita punya tujuan berdasarkan waktu, nah saya juga mau kasih tahu berdasarkan apa lagi? Berdasarkan tujuan investasinya. Misalnya nih, kan kalau tujuannya ini udah langsung mau beli barang gitu ya. Beli laptop kah, beli motor kah, biaya skripsi, S2, itu kan nanti dikeluarkan dalam bentuk hal yang kita terima kembali gitu. Nah, cuman kalau mau investasi, kita juga bisa. Saya mau cari 100 juta pertama saya. Ya udah, silahkan aja, tapi set aja dari sekarang. 100 juta pertama saya targetkan gitu. Nanti berapa tahun ke depan saya udah bisa capai 100 juta pertama. Atau 500 juta pertama, atau 1 M pertama. Silahkan disiapkan gitu ya. Begitu juga dengan yang jauh lebih panjang lagi, itu pensiun. Jadi Bapak Ibu juga yang sekarang masih bekerja bisa nih siapkan rencana pensiunnya. Apalagi teman-teman yang masih mahasiswa, oh belum kepikiran pensiun Mas Abdal, masih baru mau mulai mahasiswa ini kok udah pensiun aja, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena tadi teman-teman bisa lihat ya grafik dari eh, keunggulan kita investasi dari dini itu dalam jangka panjang jauh lebih besar gitu. Karena waktu nggak bisa diputar lagi gitu. Waktu nggak bisa diputar, tapi ada keajaiban ketujuh, namanya itu yang tadi, keajaiban ke-8 ya, compounding interest tadi. Nah, itu akan berguna sekali nanti, teman-teman. Jadi, tetapkan aja nih contoh-contoh tujuannya. Jadi, retirement plan-nya apa, pensiun plan-nya apa nih, gitu. Di umur berapa nih mau pensiun, dan target uang di umur pensiun itu berapa. Nah, itu nanti ada perhitungannya. Gimana cara ngitungnya? Bisa, nanti kita hitung, gitu. Kebutuhannya kira-kira berapa, gitu ya. Itu bisa kita hitung. Nanti bisa kita tunjukkan teman-teman di websitenya kantor kami di metraandalansekuritas.co.id, itu ada kalkulator-kalkulator kalau teman-teman mau hitung. Oke, ini saya lanjut dulu. Setelah kita paham mengenai tujuan keuangan ya, kita lanjutkan ya. Setelah tujuan keuangan kita udah tulis ya, ini harapannya nanti PR buat teman-teman, tulis dulu tujuan keuangannya apa habis ini gitu. PR juga mungkin kalau buat orang tua kalau belum gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yang penting kedua adalah budgeting. Oke, budgeting. Maksudnya budgeting itu apa? Jadi, setelah kita tahu tujuannya kita, nah gimana cara kita nyimpennya gitu? Gimana kita cara meraihnya? Meraihnya adalah dengan kita set budgeting. Budgeting itu kita atur porsinya berapa gitu. Porsi masing-masing dari uang yang kita akan keluarkan. Biasanya kebutuhannya apa, keinginannya apa, dan kita simpan di berapa. Tujuannya untuk mengontrol. Nah, makanya tadi perlu dicatat. Jadi kita tahu nih, ini sebenarnya butuh, ini sebenarnya enggak gitu. Kalau kita nggak ada budgeting, nanti uangnya yang akan mengatur kita. Jadi kayak kita dikejar-kejar nih. Ada transferan bulanan misalnya ya. Ya udah kita spend aja banyak-banyak, habis itu kita bingung, kok udah habis ya di rekening gitu ya. Kok udah habis gitu. Karena kita nggak ada budgetnya. Kita nggak set budget untuk kos berapa, kita nggak set budget untuk makan berapa gitu. Nah ini harus kita pelajari teman-teman. Kita budgeting, oke? Nah gimana cara budgeting yang benar? Gitu. Oke, ini cara budgeting eh, rules ya. Ini juga bisa dipakai nanti untuk Bapak Ibu juga ya. Budgeting rules-nya ini adalah eh, basicnya Bapak Ibu. Standar gitu teman-teman. Standar basic bagi yang awal mula baru mau budgeting. Gimana cara ngaturnya? Contohnya itu 50% kita taruh dari
dana yang kita punya atau income bulanannya gitu. Kalau mahasiswa mungkin transferan bulanannya katakanlah berapa gitu ya. Saya kurang tahu nih kalau sekarang mahasiswa dapat transferan bulanannya berapa. Karena kalau dulu saya di Jogja itu, eee, dapat transferan bulanan itu 5 juta. 5 juta, sorry, 1 juta. 1 juta ya, 1 juta dari orang tua saya di Jogja dulu. Di Jogja itu sangat cukup gitu. Karena itu sudah di luar, kebutuhan untuk, kos dan di luar kebutuhan untuk biaya kuliah. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih. Jadi ini pure kebutuhan, eee, yang daily basic-nya apa gitu. Ya seperti kos misalnya, terus seperti, makan, seperti pakaian gitu, seperti transportasi, kan itu yang wajib-wajib ya. Kalau misalnya kita nggak bisa atur yang wajibnya yang mana ya sih sebenarnya, apakah beli, kuota itu wajib atau enggak? Coba, beli kuota wajib nggak? Coba teman-teman tulis di kolom chat, wajib atau enggak nih punya kuota di zaman sekarang? Boleh ya di-drop di kolom chat ya biar atraktif. Oke, wajib ya, thank you. Ada lagi nggak? Kalau beli kuota itu wajib termasuk wajib atau enggak nih? Oke, ada lagi wajib ya. Nah, di zaman sekarang beli kuota ini, eee, udah wajib ya, udah wajib nih, karena kita perlu, ya udah masukin beli kuota di tempat needs. Jadi nanti porsinya kita bagi di tempat yang 50% ini. Tapi kita perlu tahu kuota yang kita pakai itu bulanannya berapa gitu. Kita set budgetnya, jangan sampai itu kegedean, jangan sampai kuota kebeli tapi makan enggak. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati, gitu. Meskipun ini kita nih pada wajib nih, jawabnya beli kuota sekarang udah wajib. Cuman kan kebeli kuota ini kita bisa hack ya Bapak Ibu ya. Teman-teman mungkin bisa minta ini ya, WiFi ya. Biasanya di kos-kosan itu udah ada, fasilitas WiFi gratis. Di kampus juga saya yakin pasti ada WiFi gratis juga. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan terhadap kuota. Meskipun ada di porsi yang wajib, misalnya kita keluar, nggak di kos, nggak di kampus, ya oke itu wajib gitu, kita harus beraktivitas di luar gitu. Tapi kan berarti kita pakainya seperlunya aja. Tapi kalau misalnya kita bisa hemat dengan pilih kos-kosan yang ada WiFi-nya, ini kan udah include, lebih enak. Pakainya scroll-scroll-nya jangan banyak-banyak kalau lagi di luar, itu bisa hemat. Jadi porsi kewajibannya bisa di-reduce gitu. Yang kedua itu want, kita maunya apa? Memang dalam mau ini sangat, fluktuatif mungkin gitu, tapi kita harus batasin, jangan sampai kemauan kita ini melebihi dari kebutuhan kita, gitu. Contoh, maunya nongkrong, oke silahkan nongkrong gitu kan, bersosialisasi, berorganisasi, silahkan. Organisasi mungkin ada iurannya, ada butuh agenda apa, butuh biaya apa, silahkan gitu. Tapi harus dibujetin, oh bulan ini saya udah nongkrong ngabisin sekian gitu. Dibujetin aja 30% dari yang biasa, diterima 1 bulan, jangan sampai lebih. Misalnya mau beli handphone baru gitu, ya hati-hati gitu, itu kan kemauan aja. Mau upgrade nih iPhone baru rilis gitu kan, jangan sampai menyita kebutuhan kita gitu. Mau upgrade juga nih, body paint motornya mau saya, ganti warna gitu, knalpotnya mau saya ganti gitu. Nah, itu kan keinginan-keinginan yang, sifatnya nggak wajib gitu, tapi silahkan untuk, eee, melanjutkan hidup gitu ya. Tapi perlu juga keinginan yang semi wajib, menurut saya itu keinginan yang semi wajib itu adalah, sosial. Sosial kita bisa kalau di Islam itu ada sedekah gitu ya, ada zakat, ada donasi. Nah, itu silahkan, itu masuknya di porsi keinginan, karena kita yang harus memberikan sedekah gitu. Nah, yang terakhir itu save atau simpanan dan nanti porsinya adalah di sini. Kita simpanan yang, bentuknya bisa investasi ataupun simpan di tabungan. Nanti instrumennya banyak, yang penting di setiap bulan ketika teman-teman sudah terima nih nanti ya, sudah terima porsi transferan dari orang tua gitu, lakukan ini langsung di awal. Pertama, save dulu 20%, katakanlah kalau saya dulu, katakan dulu, 1 juta gitu ya.
Ya udah saya 200 ribunya saya ambil, buat saya masukin ke saham. Selebihnya buat makan saya, buat misalnya saya jalan-jalan, buat beli bensin, buat organisasi, dan segala macam. Tapi saya udah kunci dulu di awal, 20%-nya saya udah kunci langsung ke investasi. Jadi bukan nunggu sisa akhir bulan, gitu. Jadi bukan nunggu sisa akhir bulannya berapa, oh baru deh saya simpen sisa-sisanya. Enggak. Tapi harus disiplin, di awal itu udah langsung, teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi monitoring nih untuk Bapak Ibu yang transfer ke anaknya. Ini kamu pakai buat apa gitu. Nah, langsung nih. Ini Bapak Ibu transferin nih ke kamu 20%-nya kamu simpen buat tabungan, buat investasi gitu. Yang boleh. Jangan dihabisin buat foya-foya, buat nongkrong sana sini gitu. Jangan. Barulah nanti kita bisa lanjutkan. Ini adalah rules budgeting yang simple dan basic ya. Kalau kita udah bisa, nanti akan ada uh, next step-nya gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat dari sisi ini aja. Contohnya gini, saya next. Nah, berarti gini, kalau sekarang masih mahasiswa, kalau nanti ini teman-teman udah lulus atau Bapak Ibu yang sudah bekerja sekarang punya income gabungan, misalnya suami istri, nanti gajinya udah 20 juta, berarti 50% kebutuhan, berarti 10 juta dong. Oke, kalau di Jakarta 10 juta kebutuhan dengan berkeluarga mungkin masih make sense gitu ya. Tapi kalau gajinya 30 juta, 50% berarti 15 juta. Ya mungkin kalau di Jakarta eh, agak udah kelebihan tuh. Kalau gajinya 100 juta, 50%-nya berarti kan 50 juta. Loh, berarti Mas Abdal nih nggak make sense dong rules-nya ini gitu kan. Nah, kalau gajinya 100 juta, masa kebutuhannya 50 juta gitu kan? Lah gimana sih gitu? Kan one day ya, amin gitu. Semoga teman-teman yang di TB ini nanti bisa gajinya 100 juta. Karena memang ada gitu. Sekarang saya udah temuin orang-orang yang gajinya 100 juta gitu ya. Tapi apakah dia mengatur uangnya 50% berarti dia kebutuhannya 50 juta? Kalau begitu berarti setiap ada peningkatan peningkatan pendapatan, pengeluarannya juga tetap meningkat dong. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya habis. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Yang saya sampaikan di awal tadi itulah basicnya. Tapi, nah ketika misalnya nanti teman-teman sudah punya income yang lebih, nah kita aturnya begini. Ini salah ya. Nah, jadi ini pengaturannya tidak betul kalau misalnya income-nya. Jadi di income itu nanti menentukan. Yang benar seperti apa? Nah, ini ada rules budgeting itu yang dinamis. Jadi teman-teman nggak boleh saklek gitu ya. Kita hidup di dunia yang sangat cepat berubah gitu. Jadi kita juga harus dinamis tentang keuangannya kita. Kalau masih mahasiswa oke, tadi pengaturannya 50 untuk kewajiban, need-nya, 30 untuk untuk keinginan, 20% untuk simpanan. Itu masih oke. Jadi masih bisa lah gitu teman-teman pakai rules ini. Dan dipakai ketika early bekerja juga 4 tahun nanti udah bekerja misalnya dengan gaji katakanlah kalau UMR Jakarta itu masih di angka 5 jutaan, itu masih bisa dipakai. Teman-teman masih bisa pakai di porsi 50, 30, 20. Itu masih bisa banget dipakai kalau early ya. Jadi masih bekerja di awal, gaji 5 juta itu masih bisa. Cuma nanti kalau misalnya karyawannya udah bekerja, nah udah suami istri nih, katakanlah nanti umur-umur 30-an gitu ya, asumsi tadi gajinya udah 20 juta, nanti needs-nya 35% aja dari 20 juta. 35% dari 20 juta itu berapa? Coba yang hitung-hitungannya cepat. Ini kayak COC. 35% dari 20 juta. Berapa? Anda nggak bisa hitung cepat. Pakai pencet bel gitu. Kalau di ruang guru. Ada yang bisa jawab nggak? 35% dari 20 juta. Belum ada yang jawab nih. Oke, saya bantu jawab deh. 7 juta ya. Oke, udah ada Mas Gideon. Oke, good. Ya, Mas Gideon bisa ikut COC nanti ini. 7 juta. Oke. Jadi kalau dia punya gajinya 20 juta, dia cuma butuh 7 juta untuk kewajiban-kewajibannya. Make sense nggak? Ya bisa jadi make sense gitu. Karena UMR aja di Jakarta itu udah 5 juta gitu kan. UMR aja di Jakarta 5 juta.
dengan dia memenuhi kewajiban dia 7 juta aja, itu udah lebih dari UMR. Orang dari UMR aja bisa hidup, apalagi ini dia taruh 7 juta full untuk kewajiban. Harusnya make sense gitu. Makanya porsinya bukan lagi 50% tapi turun jadi 35% aja. Kenapa? Karena income-nya meningkat. Lalu keinginannya silakan disesuaikan juga 20%, tapi nah, di sinilah enaknya. Ketika income kita meningkat, saving-nya yang kita naikkan. Jadi ketika kita udah berkeluarga, saving-nya naik jadi 45%. Kewajibannya 35, saving-nya 45 gitu. Enaknya di situ nanti. Jadi saving-nya jangan mentok di 20% terus sepanjang umur gitu ya. Jangan gitu. Jangan. Tapi saving-nya kita tingkatkan porsinya jadi 45%. Jadi dia bisa saving berapa ini? Coba dari 20 juta, misalnya dia saving 45%, itu berapa? 9 juta ya? 9 juta dia savingnya. Ini lebih bagus gitu. Jadi kalau nanti income-nya udah meningkat, savingnya yang ditingkatkan, bukan ikut meningkatkan porsi budget dari kebutuhannya. Nah, seperti ini. Kalau nanti nih one day teman-teman jadi owner, jadi CEO, jadi direktur gitu ya, Pertamina kerjanya, gajinya 100 juta gitu ya. Maka porsinya gimana? Porsinya itu need-nya 20% aja. Kalau dari 20% dari 100 juta itu berapa? 20 juta. 20 juta kalau katakanlah dia memang sudah bekerja berapa tahun, umur udah 40, punya anak gitu ya, punya pembantu, punya supir, 20 juta make sense nggak untuk wajib-wajibnya? Make sense, karena ya dia butuh bayar supir, bayar pembantu. Tapi 20 juta dengan kewajiban dia udah bisa gitu. Udah bisa kalau gajinya 100 juta. Nah, lalu keinginannya taruh aja di 15%, tapi apa? Savingnya atau investnya nanti jauh lebih besar. 65% dari porsi income-nya. 65% tiap bulan dia bisa simpen, bisa investasikan. Makanya kenapalah tadi Pak Nino bilang orang kaya makin kaya. Karena ini detailnya seperti ini. Kalau kita mungkin nanti bekerja awal-awal gajinya UMR terus, nggak ada kenaikan jabatan, nggak ada promosi, ya mungkin kita save-nya cuma bisa 20% terus. Tapi kalau kita kenaikan jabatan, kita punya skill banyak, gitu, kita digajinya besar, kita bisa saving-nya lebih besar, invest-nya lebih besar, akhirnya dapat return juga lebih besar nanti gitu. Jadi ini budgeting-nya rules yang dinamis. Tapi kalau untuk awal silahkan pakai yang 50-30-20. Tapi nanti setelah bekerja ingat harus dinamis gitu, disesuaikan sendiri gitu. Apakah angkanya harus seperti yang ada di layar saya sekarang? Enggak. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri nanti. Karena harusnya udah lebih pintar gitu dalam 4 tahun, 5 tahun mendatang gitu ya. Karena di awal dulu saya juga belajarnya 50-30-20. Tapi setelah saya bekerja, oh ternyata nggak harus dinamis nih gitu. Jadi ini harus seperti itu ya. Pun bagi Bapak Ibu yang sekarang mungkin ya, kalau memang belum melakukan ini, silahkan dilakukan juga nih bagi Bapak Ibu orang tua. Budgetingnya seperti apa? Ini bisa diatur. Mau kondisinya seperti apa? Yang penting bagi kewajibannya dihitung lagi nih. Makanya kita perlu tadi catat, oh ini sebenarnya wajib, A, B, C, D ini wajib nih. C, D, E, F, G ini keinginan doang nih. Nah, baru savingnya kita bisa perbanyak gitu. Dengan income yang naik, saving dan investnya bisa lebih naik lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi rules budgetingnya 50-30-20, tapi berlaku dinamis seiring dengan peningkatan income. Jangan sampai income-nya meningkat, kebutuhan dan gaya hidupnya juga ikut meningkat gitu. Itu kebutuhan kita low profile aja. Income tetap meningkat, kita slow-slow gitu ya. Oke, ini lanjut. Nah, ini kita masuk ke gimana biar gampang gitu. Biar gampangnya adalah ada namanya envelope system atau sistem amplop. Kalau dulu, zaman dulu, mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu pernah sama orang tuanya gitu ya, eh, punya simpenan gitu, diamplopin satu-satu nih, dijatahin gitu. Jadi ini jatah buat makan di amplop ini, jatah buat ke pasar di amplop ini, jatah buat bensin di amplop ini. Kalau nanti pas mau belanja ya tinggal ambil amplopnya, pas mau apa diambil amplopnya. Itu manualnya seperti itu. Eh, dan zaman sekarang apakah orang masih melakukan?
masih gitu, masih bisa dilakukan gitu. Yang penting apa? Yang penting dasarnya adalah kita menaruh pos-pos yang tadi udah kita budgeting ke hal yang lebih detail. Misalnya tadi kan kita udah taruh nih, kebutuhan itu ada makan, ada minum, ada kuota gitu misalnya. Lalu kita taruh amplop makan ini, amplop kuota ini gitu, amplop nongkrong ini gitu. Jadi yang lebih detailnya kita taruh di amplop. Itu zaman, dulu. Kalau mau manual silahkan dipakai gitu, karena ini untuk membentuk habit dulu gitu. Silahkan pakai amplop aja, ini manual. Tapi kalau zaman canggih sekarang, itu udah nggak perlu pakai amplop, nanti bisa pakai aplikasi. Habis ini saya tunjukkan aplikasinya. Nah, selain kita catat di envelope system itu, kita harus buat tulisannya. Tulisannya seperti apa? Kalau cara manualnya, kita bisa catat manual di buku, ya, di handphone, atau di Excel. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin yang belum familiar dengan aplikasi laptop ataupun aplikasi komputer Excel gitu ya, Bapak Ibu bisa catat manual aja di handphone gitu. Itu untuk cara yang manualnya. Karena dulu saya mengawalinya juga dari manual. Di handphone itu kan kita ada notes ya, notes yang aplikasi bawaan. Itu awal-awal saya nyatatnya di situ. Cuman lama-lama, oh saya kok bingung ya cara trackingnya gimana gitu. Oke, pindah ke Excel gitu ya. Pindah ke Excel. Itu bisa kelihatan nggak kita evaluasinya? Bisa, kalau kita bisa jago Excel. Tapi kalau misalnya kita nggak jago Excel gimana? Bisa, ada satu cara lagi. Saya kasih tunjuk nih Bapak Ibu. Ini eh, untuk memudahkan. Tapi poinnya di sini adalah kita harus udah mulai tracking pemasukan dan pengeluaran. Oke, bisa diingat itu untuk poin yang penting. Nah, kita gunakan teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak familiar dengan aplikasi Excel gitu, ini aplikasi di handphone Bapak Ibu bisa download gratis. Teman-teman juga bisa download silahkan gitu ya. Oh ini Mas Abdul kok promo apa ini gitu? Promo apa ini? Kok dia padahal dia dari sekuritas kok dia bahas apa ini namanya Finetics gitu ya. Oh kok nggak apa-apa gitu. Karena ini aplikasi ini sangat membantu Bapak Ibu. Karena saya juga karena dulu saya udah mencoba gitu ya. Oh mencoba dari sisi manual, saya catat di notes aja, nggak ada reviewnya, susah gitu. Excel juga saya harus input rumus-rumus gitu. Nah, pakai aplikasi ini di handphone itu udah dia kasih tunjuk ke kita. Di aplikasi namanya Finetics ya. Nah, dia bisa nanti tracking nih income dan expense-nya otomatis. Jadi nanti muncul donat kayak gini ya. Oh, ternyata saya udah ngeluarin buat edukasi segini, buat rumah segini, buat belanja segini. Jadi kelihatan nanti dalam bentuk pie chart-nya tuh. Oh, saya spending rata-rata tiap bulannya, ya tiap harinya 72.000. Ini meningkat nih dari spending hariannya saya. Jadi bisa ketahuan, saya harusnya harian tuh spendingnya maksimal 50.000 aja. Buat makan 50.000 sehari gitu misalnya. Oh, hari ini saya kelebihan jadi 72.000. Wah, ini bahaya. Nah, itu nanti kelihatan. Jadi ini sangat ngebantu ngebantu ya. Ngebantu Bapak Ibu untuk simpenan catatannya ya. Jadi ini bisa mulai mencatat dari sini. Kita catat dari sini dulu. Kalau kita udah mulai catat di aplikasi ini untuk nge-tracking nih income dan pemasukannya. Ini akan kelihatan enak banget Bapak Ibu. Lalu kenapa pakai aplikasi yang ini? Nah, enaknya aplikasi ini dia canggih Bapak Ibu. Ya, kalau kita catat ya, kan kalau yang udah pernah nih, ya tadi kan udah ada pernah yang kasih tahu dia udah pernah mencatat, udah ada yang kadang-kadang ya tadi di polling di awal. Itu kan kita biasanya catatnya masih manual gitu. Kita input, saya belanja di Shopee misalnya 100.000 hari ini gitu. Terus saya catat, ya kan? Atau saya beli ke warteg hari ini 20.000 saya catat. Nah, ini dia udah canggih, dia udah pakai AI. Nah, jadi zaman AI kita harus ikutin juga nih, pakai AI juga. Dia apa? Kita bisa, kalau manual itu udah pasti bisa ya, kita catat manual bisa. Dia bisa pakai foto. Jadi Bapak Ibu cuma perlu foto kalau ada resipnya, ada bonnya itu dipoto aja. Nanti dia baca sendiri, AI-nya udah baca. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Misalnya kita belanja di restoran,
belanja di Uniqlo gitu. Mereka ada resipnya tuh panjang dari Uniqlo, difoto, nanti si aplikasinya, tahu, oh belanja di Uniqlo 100.000 gitu, langsung ketulis. Jadi kita cuma perlu foto, dia bisa tulis. Canggih ya zaman sekarang ya. Terus ada lagi, apaan kehebatannya? Pakai suara. Jadi kalau mager moto, pakai suara juga bisa. Nih, pakai voice. Jadi kita klik pakai voice, ngomong aja, "Saya habis makan di warteg 20.000," gitu. Udah, nanti dia kecatat. Atau yang terakhir nih pakai upload. Jadi kalau di bank itu kan Bapak Ibu punya bank ya, punya apa namanya, rekening bank. Itu kan setiap bulan ada, statement-nya ya, e-statement-nya atau rekening korannya lah kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah via email atau bisa download di aplikasi sendiri gitu. Kalau pakainya Mandiri, di Livin itu ada, atau di BCA gitu. Ini bisa di-upload gitu. Jadi teman-teman, 1 bulan pengeluaran dari upload-an ini ketahuan tuh, ke-tracking. Oh, ternyata bulan ini langsung kecatat nih. Semua pengeluaran, pemasukan di bulan itu kan udah kecatat semua. Nanti di aplikasinya dia baca, nanti dia munculin model kayak gini. Oh, ternyata langsung muncul nih, pie chart-nya seperti ini muncul gitu. Gitu ya. Jadi ini, udah canggih lah zaman sekarang. Jadi teman-teman silahkan aja download aplikasinya gratis, silahkan download gitu. Jadi tadi keunggulannya ada pakai Smart Transaction Recorder, ada budgetnya, jadi tadi yang kita pelajari di awal, setting budgetnya, itu pakai budget kalkulator ini, yang tadi saya mau tunjukkan. Kita budgetnya buat rumah di berapa, bisa di aplikasi ini langsung. Jadi nanti udah ketulis gitu, budget buat bensin berapa, budget buat makan berapa. Itu kita set budgetnya, nanti di aplikasinya udah ngatur. Dia kasih juga peringatan, "Oh, kamu udah melebihi budget nih." Itu nanti dia kasih, karena udah pakai AI dia. Lalu ada challenge ya, challenge ini buat tantangan-tantangan lah kalau mau nabung, targetnya tabungan bulan ini berapa gitu. Bisa nanti dia bantu reminder kita gitu, agar tidak boros. Jadi ini top feature-nya lah kalau pakai aplikasi namanya Finetix. Jadi teman-teman bisa download, Bapak Ibu pun silakan download aplikasinya, aman. Karena saya sendiri udah pakai juga. Nah, nih saya udah mau akhir nih. Saya mau kasih oleh-oleh, oke? Saya mau kasih oleh-oleh Bapak Ibu. Cuman sebelum saya kasih oleh-oleh, saya mau tanya dulu nih, ke Bapak Ibu yang sudah, apakah Bapak Ibu ada yang sudah punya gitu ya, sudah punya pernah nabung atau pernah ikutan yang namanya deposito? Nah, saya cerita sedikit nih, saya taruh, poolingnya ya. Bapak Ibu boleh, ini buat Bapak Ibu ya, kalau kalau mahasiswa yang udah pernah juga silahkan gitu ya. Pernah pakai deposito bank gitu. Nah, pernah, oke, ada pernah ya. Pada pernah nih, bagus nih. Ada yang tidak, juga silakan. Yang tidak pernah juga silakan aja. Oke, ini kita biar atraktif. Oleh-olehnya karena berhubungan dengan ini. Karena buat Bapak Ibu orang tua yang tadi mau nabungnya seperti apa sih gitu. Enaknya di short term, nah ini saya kasih nanti habis ini. Kalau deposito, jadi saya cerita sedikit mungkin ya. Deposito itu kalau belum yang tahu ya, yang belum tahu, yang belum pernah nih, deposito itu adalah salah satu produk bank gitu. Produk bank, kalau Bapak Ibu punya tabungan di bank, kan biasanya kita pakai buat transaksi ya, uang masuk, belanja gitu, pakai ATM, pakai kris gitu, ambil cash. Nah, itu kan tabungan biasa namanya. Nah, di bank itu ada deposito. Deposito itu untuk kita simpan uang di bank dengan periode tertentu, nanti dia kasih bunga, ya, dia kasih return ke kita. Tapi bunganya itu biasanya berkisar antara, di bawah 4% gitu, 2% mungkin, 3% mungkin, nggak ada yang mungkin lebih dari 4% tuh nggak ada. Jadi kecil sekali bunganya. Kemarin kalau Bapak Ibu, atau teman-teman yang ada ngelihat konten di kontennya Hotman Paris gitu ya, baru-baru ini dia kan, eee, marah ke Pak Purbaya, ke Menteri Ekonomi baru. "Nih Pak Purbaya, saya rugi nih, deposito saya di bank jadi, turun," gitu kan. Karena Pak Purbaya ada kebijakan yang kemarin, berhubungan dengan deposito.
Even sekelas Pak Hotman Paris pun, dia masih pakai deposito bank, gitu. Nah, jadi deposito bank ini, itu salah satu instrumen kalau mau nabung gitu, teman-teman. Kalau mau nabung, bisa pakai itu. Tapi tenornya misalnya 3 bulan. Jadi 3 bulan dana kita nggak diambil ya, nggak bisa diambil. Kita nggak bisa pakai. Gitu ya, Bapak Ibu yang sudah pernah. Nah, ternyata yang udah pernah cukup banyak ini, berarti bagus. Maksudnya udah pernah cobalah gitu ya. Ini saya share resultnya. Oke, yang pernah itu 74%, yang tidak pernah 26%. Nah, oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, oke, yang sudah pernah nih saya pengen tahu nih. Boleh drop di kolom chat, dapat bunganya berapa? Ya, dapat bunganya berapa Bapak Ibu? Boleh ya, bantu ya di kolom chat. Kita tungguin. Yang sudah ngisi pernah, berapa dapat bunganya? Karena saya mau kasih oleh-oleh nih. Maksimum 4% nih. Yang sudah kejadian, kira-kira berapa? Ingat nggak Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak dapat bunganya berapa persen? 2% ada yang dapat bunga 2%? Oke, 2 dari Bu Hani, 2%. Oke ya, benar ya, 2%. Ada lagi? Nih, saya stop sharing dulu. Oke, ada lagi yang dapat bunga berapa persen? Boleh di drop di kolom chat. Bunganya berapa? Ada 2% ya. Baru satu Bu Hani tadi. Dari Pak Hendra maksimum 4%. Yang lainnya ada nggak? Yang tadi udah jawab coba pernah ya. Oke, 6%, tapi minimum di atas 50 juta. Oke, ada 6%. Ya, mungkin ini di bank-bank tertentu ya. Kalau sekarang ada beberapa bank-bank yang ngasih bunga besar gitu, tapi ada minimumnya. Oke, oke, boleh, boleh. Tapi tetap kalau produknya deposito itu ditahan ya, bentuknya ditahan gitu. Nah, yang saya mau, oke, 6% lagi. Oke, siap. Boleh, boleh. Nah, 6% di deposito. Nah, ini saya mau kasih oleh-olehnya begini, Bapak Ibu, yang sudah pernah ya. Nanti Bapak Ibu sendiri yang tentukan ini menarik untuk Bapak Ibu coba apa enggak. Karena ini buat simpenan. Dan juga buat teman-teman mahasiswa juga bisa dipakai. Namanya masih di aplikasi Finetix tadi, itu pakai namanya Finetix VIP Save. Nah, jadi di aplikasi ini, selain tadi kita bisa catat keuangan kita, catat aja gitu, buat nyatat-nyatat doang, itu kita bisa buka rekening, nanti rekeningnya pakai Bank Victoria. Bank Victoria itu nanti bakal ngasih bunga, itu sampai 5%. Yang terbaru ini 5%. Jadi 5% ini dalam bentuk apa? Bukan deposito, Pak. Bukan deposito, tapi tabungan. Bedanya apa? Bedanya kalau deposito kita ditahan kan, sesuai tenornya. Periodenya kita ditahan, nggak bisa kita tarik. Nah ini karena tabungan, jadi kita bisa pakai buat transferan. Jadi kita bisa transfer nih dari Bank Victorianya ya kayak pakai bank digital aja. Jadi Bapak Ibu kalau simpen di sini, ya udah nanti kalau misalnya mau dipakai, pakai aja gitu. Tapi selama uangnya diem di situ, itu bakalan dikasih bunga terus gitu. Dan ini dihitungnya per hari tetapan. Jadi misalnya hari ini ada uang 10 juta nih di rekeningnya nganggur gitu. Itu udah dihitung nanti bunganya dibagi 365 hari gitu. Setahunnya 5%. Dan besoknya misalnya mau ditransfer kemana lah, anak bulan depan butuh gitu kan. Misalnya nih anak bulan depan butuh buat ya uang bulanannya, ini transfer misalnya eh, 1 juta gitu misalnya ya. Transfer 1 juta berarti sisanya ada 9 juta. Nah, itu masih dihitung dari 9 jutanya. Jadi enggak dikunci tapi tetap dapat bunga. Nah, itu ini salah satu aplikasi yang menarik juga nih Bapak Ibu kalau mau pakai gitu ya. Selain tadi catat, selain catat langsung juga pakai akun Bank Victorianya lewat Finetix ya. Ini cuma bisa lewat Finetix. Kalau datang ke Bank Victoria sendiri nanti dapatnya yang normal, yang dapat 2%, 2,5% gitu. Tapi ini dapat 5%. Jadi hacknya gimana caranya? Kalau misalnya nih Bapak Ibu udah punya simpenan nih di rekening sekarang, buat bayaran semester depan. Ya mungkin semester depan bulan apa ya kali ya? Januari atau Februari gitu ya.
bayaran semester depan, uangnya sebenarnya udah ada gitu. Udah disimpan nih, udah disediain. Daripada uangnya nganggur nggak ngapa-ngapain, taruh di sini. Ini bisa di bawah 1 tahun dapat gitu kan, dapat 5% gitu. Jadi untuk jangka pendek ini cocok banget. Kalau jangka panjang mau diterusin ya silahkan juga gitu. Tapi nanti ada produk lagi, ada investasi yang bisa ngasih lebih dari 5%. Tapi ini untuk basicnya dulu. Ini bisa teman-teman pakai, dapat 5%, bisa tetap kayak bank biasa, dia bisa transfer gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba nanti Bapak Ibu kalau penasaran silahkan download atau kontak saya bisa. Atau kalau teman Bapak Ibu yang sudah coba download, itu kalau ketika registrasi, tolong dipakai ini ya, kode referralnya saya, VIP MAK 1 gitu ya. Tolong dipakai aja gitu. Oke. Jadi kalau mau di-download gitu. Jadi itu ketika registrasi pakai kode referral karena sekarang zamannya referral gitu ya. Itu jadi silahkan nanti ini ada Daniel Mananta sebagai co-foundernya. Jadi ada orang ininya lah gitu, orang yang terkenal gitulah, yang nanti nggak bakalan scam lah ini, nggak bakalan tipu-tipu gitu. Kalau tipu-tipu, kebetulan Pak Nino dan saya udah pernah ketemu dengan foundernya, bukan yang Daniel Mananta, tapi yang CEO-nya gitu ya. Nah, itu udah temenan akrab sama Pak Nino, jadi eh, aman lah gitu nanti, gitu ya. Kita udah ketemu. Jadi ini produk yang menarik untuk mencoba memulai menabung dengan simple dan kegunaan dananya tetap bisa dipakai gitu, nggak ditahan di deposito dengan dapat bunga juga. Ini juga bisa buat teman-teman kuliah gitu. Jadi kalau dapat transferan, misalnya transferan awal bulan dapat transferan gitu, ya udah simpan di sini, tiap tiap hari itu dihitung meskipun nanti dipakai pengeluaran makan, ditransfer ke sana, transfer ke sini. Dan enaknya kalau kita udah nabung di sini, ada uangnya gitu ya, dibuka nanti di aplikasinya VIP Save, itu kan trackingnya jadi lebih enak. Jadi pencatatan keuangan kita itu nanti otomatis. Jadi nggak perlu lagi upload, nggak perlu lagi foto. Kalau kita bayarnya pakai ini, itu nanti udah bisa langsung ke tracking otomatis gitu. Jadi ini enak banget untuk zaman sekarang pakainya teknologi aja untuk mempersimpel financial planning atau ngatur uang kita dari sekarang gitu. Kira-kira yang saya sampaikan begitu, udah mau jam 12 kita tanya jawab nanti diskusi ya. Ini saya kasih challenge terakhir. Jadi silahkan challenge-nya untuk mahasiswa ya. Kalau Bapak Ibu mau juga boleh ya, silahkan ya. Catat semua pengeluaran dan pemasukan sampai pertemuan berikutnya. Jadi kita coba biasakan yang belum nyatet, habitnya disiapkan dulu. Boleh pakai Finetix tadi, catat dulu aja pengeluaran pemasukannya dan nanti rasakan gitu ya perbedaannya seperti apa. Oke, mungkin demikian presentasinya. Kita lanjut ke diskusi. Kayaknya sudah banyak yang tanya juga di kolom chat, jadi silakan mau tanya di kolom chat ataupun nanti kita open mic ya, boleh dari Pak Nino ataupun saya nanti bisa saling jawab gitu. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Saya tutup dulu sesinya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Afdal. Eh, Kalau menurut saya presentasi Mas Afdal itu sangat baik dan sangat relate. Oke, kalau nggak salah ini ada pertanyaan ya di sini ya. Ini langsung invest saving gimana? Nah, ini jadi sebenarnya hari ini kita tidak membahas tentang investasi. Hari ini kita fokus ke bagaimana saving dulu gitu. Ya. Nah, saving itu ya tentu yang nomor satu tadi kita mesti tahu dulu, maba harus tahu apa sih needs mereka dan wants mereka. Mereka harus dapat memilah dulu mana yang needs, mana yang wants. Setelah dapat memilah, mereka melakukan pencatatan pengeluaran. Nah, pencatatan pengeluaran ini bisa dibantu dengan aplikasi Finetix secara gratis seumur hidup. Maka dengan dengan melakukan dengan memilah mana needs
dan mana wants. Kalau kita sebagai orang tua memberikan budget yang cukup, saya rasa maba sudah bisa mulai melakukan saving. Itu langkah pertama, gitu. Lalu nanti untuk detailnya ya, untuk penggunaan apa, penggunaan apa tadi namanya, penggunaan Finetix itu, silahkan Japri Afdal. Bagi Bapak Ibu yang belum terjoin di dalam WhatsApp group, tolong Mas Afdal share eh, link WhatsApp group yang pelatihan ini di mana chat, di chat ini supaya teman-teman Bapak Ibu bisa join. Nanti detailnya ada di situ, nomor telepon Mas Afdal ada di situ, dan Mas Afdal akan menjadi moderatornya di WhatsApp group tersebut. Nah, ini ada tanya, untuk jangka pendek lebih baik investasi ke logam mulia atau tabungan ini, Pak? Nah, Bapak Ibu, kami semua ini bukan peramal, tapi jawaban yang akan saya jawab itu berdasarkan teori dan pengalaman. Oke, untuk jangka pendek itu sebenarnya lebih baik di tabungan dan saham. Tapi karena kita kan pertanyaan gini, untuk jangka pendek lebih baik investasi ke logam mulia atau tabungan ini? Jawabannya adalah tabungan ini. Kenapa? Ya, berdasarkan teori, silahkan di googling sendiri. Berdasarkan teori, yang namanya emas itu adalah safe haven. Apa itu safe haven? Safe haven itu adalah tempat atau aset yang dipergunakan oleh semua orang atau kebanyakan orang untuk menyimpan kekayaannya apabila terjadi kekacauan di ekonomi. Maka ini sudah berkali-kali ya. Setiap kali ada kekacauan ekonomi, itu harga saham turun, harga properti turun, harga emas naik ya. Ingat-ingat, setiap terjadi kekacauan ekonomi, harga emas turun, sorry maaf, harga saham turun, harga apa tuh namanya, harga properti turun, yang naik adalah harga emas. Tapi kalau kebalik, ekonomi membaik, jadinya orang melepas emasnya atau menjual emasnya dan membeli lagi saham dan membeli lagi properti. Nah, kita rasakan bahwa ekonomi itu sejak tahun 2020 itu tidak baik karena COVID dan sekarang efek setelah COVID ya. Tapi saya agak optimis menteri yang baru ini melakukan eh, memberikan insentif-insentif dan gebrakan-gebrakan yang baik sehingga mungkin benar ekonomi kita akan pulih. Kalau ekonomi pulih, maka harga saham akan naik, harga emas akan naik, dan harga harga sorry properti akan naik, dan emas itu untuk sementara ditinggalkan. Ya, untuk jangka pendek takutnya kalau kita beli sekarang, maka kita adalah FOMO, fear of miss out. Ya, tapi sekali lagi kita semua ini bukan dukun, tidak bisa memastikan, tapi itu berdasarkan teori dan pengalaman yang kami punya. Mungkin itu jawabannya. Karena belum ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan berikut. Silahkan. Pertanyaan juga bisa langsung apa dengan mikrofon, silahkan. Open mic, open cam, silahkan. Nah, kalau saya sendiri itu jadi saya memberikan eh, pemasukan yang menurut saya cukup untuk anak saya. eh Kenapa harus cukup dan ada potensi agak sedikit berlebih? Karena saya pingin anak saya sudah start saving
Kalau saya kasihnya terlalu mepet sehingga dia tidak bisa saving, maka dia tidak akan punya pengalaman saving dan investing. Itu kalau saya begitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu itu eh, bagaimana caranya. Saya rasa tidak ada cara yang benar atau salah. Ya, ini masing-masing punya cara masing-masing. Cuman kalau saya sih begitu. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan ya, atau teman-teman mahasiswa juga boleh tanya mengenai materi kita hari ini dan juga eh, realnya nanti akan seperti apa gitu ya. Boleh silakan ya Bapak Ibu. Dan kalau untuk materi itu nanti kita share ya materinya di di grup di grup peserta itu tadi sudah saya drop. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah pada join juga di grupnya itu bisa saya bagikan aja materinya karena tujuannya memang untuk mencerahkan gitu ya atau sharing lah gitu, memberitahu bagi mungkin yang belum tahu tapi kalau sudah tahu dan sudah dipraktekkan ya berarti bagus gitu. Gimana tadi Bapak Ibu yang sudah apa yang sudah coba deposito kira-kira 5% tadi menarik nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu nih, kalau yang sudah pernah merasa 6% tapi harus ada minimumnya, nah ini nggak ada minimum gitu. Nggak ada minimum dapatnya 5%. Silahkan Bapak Ibu. Kalau kira-kira menurut tadi yang 6% itu kalau boleh tahu di mana ya? Ibu Mary atau Ibu Meli. Kalau boleh tahu nih, di mana tuh? Biar kita tahu juga gitu. Nah, sambil Bu Mary menjawab, ini ada tanya, berapa idealnya uang saku untuk Ananda yang kos di Jatinangor? Nah, tadinya sebenarnya saya itu mau mengundang kakak tingkat, karena yang bisa menjawab adalah orang yang sudah menjalankan 1 tahun, gitu ya. Cuman kalau saya sih, apa tuh namanya, eh, ini gimana ya? Mungkin pertama tadi pertanyaannya bagus, uang saku ya. Jadi karena ada orang bilang ngasih anak uang jajan sama uang saku. Kelihatannya sepele, terlihat simple sama, tapi ternyata beda. Kalau kita kasih tahu, nah ini uang jajan ya, nah itu dihabiskan karena itu kan uang jajan. Tapi kalau misalnya uang saku itu kan berarti untuk kebutuhan keseluruhan. Nah, mungkin ya kalau saya sekarang saya coba misalnya saya hitung gitu untuk keperluan semua-muanya tapi bukan ini ya, bukan apa? Bukan uang kuliah ya. Dan kos juga sudah saya bayarkan semuanya gitu. Saya bayarkan kita bayarkan setahun ya. Katakanlah kita hitung untuk 1 hari transport dan makan 100.000. Ya kita kalikan aja dengan 30. Jadi katakanlah 3 juta gitu. Nah, apakah 3 juta itu apa tuh namanya kira-kira realistis apa enggak? Saya juga tidak tahu, tapi eh, mungkin kenapa saya eh, pikir 3 juta itu make sense tuh begini, Bu. Kan tadi kan saya pingin anak saya itu belajar, mulai belajar untuk saving dan investing. Ya, saya pakai data UMR aja deh. UMR itu kalau di Jakarta 5 juta ya. UMR 5 juta itu dikurangin kos. Kos di Jatinangor katakanlah 2 juta gitu ya. Jadi UMR dikurangin kos itu dapatlah 3 juta. Jadi kurang lebih tadi itu rumusan saya gitu. Mungkin ada Bu Indah bisa cerita balik nih. Menurut Bu Indah gimana Bu? Apakah terlalu besar atau terlalu kecil Bu ya? 3 juta per bulan. Gimana Bu Indah?
Oke. Oke Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Bapak atau Ibu Oka ini ya. Bunga 5% di bank tersebut apakah fluktuatif atau fix seperti deposito? Nah, ini mungkin Pak Nino yang jawab ya. Oh, jadi kalau yang namanya deposito itu eh, fix. Cuman kalau misalnya nanti Pak Purbaya nurunin suku bunga lagi, ya terpaksa dia akan turun begitu. Tapi yang jelas untuk 1 bulan itu pasti fix gitu. Iya. Jadi 5% yang sekarang ini Pak, itu adalah rate terbaru ya, dengan kondisi eh, suku bunga terbaru kemarin yang diubah, itu bulan ini dikasihnya 5% per tahunnya dihitungnya. Jadi nanti kalau misalnya bulan depan diturunin, apakah berubah atau enggak, ya nanti kita lihat gitu. Tapi sekarang ini masih 5% gitu untuk perhitungannya Pak. Semoga menjawab ya. Hmm. Nah, itu saya kasih rumusnya. Rumus uang bulanan sama dengan UMR kurang biaya kos. Jadi itu versi saya ya, supaya bisa saving dan investing. Oke, ini tadi yang Bu Meli dan Bu Mary ya, di bank digital dan bank Jitras ya, bank Jitras. Oke, Oh, ya. ya, bank Cuman digital. kelebihannya Bapak Ibu sebenarnya kan tujuannya ini bukan untuk mendapatkan bunga sebesar-besarnya. Jadi Finetik ini kan sebenarnya apps yang bisa digunakan oleh maba dan juga kita semua. Saya juga menggunakannya supaya setiap kali kita spending itu tercatat gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan utamanya begitu bahwa uang yang kita simpan di Finetik ini ya di Bank Victoria lewat Finetik dapat 5% itu merupakan eh, ekstra bonus Bu ya. Ini tidak ada biaya adminnya dan aplikasinya gratis seumur hidup. Malah dikasih gratis transfer ke semua bank itu 20 kali. Kayak di bank digital ya, biasanya gratis transfer ya Pak. Nah ini juga 20 kali per bulan, nanti kalau bulannya ganti, itu nanti di renew lagi. Dapat lagi 20 lagi. Jadi 20 kali gratis transfer dan juga biaya admin tidak ada gitu. Ya, sekarang ya, mungkin masih periode promo, ya kita juga nggak berani jamin apakah nanti one day akan ada terus biaya transfernya. Saya juga nggak berani jamin gitu. Tapi sekarang saya masih merasakan karena ini payroll-nya kita sama Pak Nino, saya digajinya ke Kinetics gitu. Jadi saya udah merasakan saya transfer kemana kemana itu udah gratis gitu. Jadi enak juga saya. Yang biasanya, Itu juga dapat asuransi jiwa gratis ya. oh iya asuransi, betul. Tapi itu balik lagi benar kata Pak Nino tadi, tujuannya aplikasinya untuk kita belajar atur keuangannya dulu gitu. Kalau bunganya itu adalah bonus gitu. Ya, tapi balik lagi kalau Bapak Ibu pengen ngincar bunganya ya juga nggak apa-apa gitu. Silahkan juga. Nanti boleh personal chat saya biar eh, saya bantu lebih detail buat aplikasinya ataupun registrasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya, jadi tidak ada biaya admin ya. Oke, ada pertanyaan Pak dari Pak Romi. Mau tanya, Itu buat Afdal itu. semasa kuliah dulu main saham, apakah jadi trader atau investor? Karena yang saya tahu kalau trader harus sering pantau kondisi saham. Oke, baik Pak Romi, awal saya belajar itu saya jadi trader gitu ya. Karena kenapa jadi trader? Eh, karena ketika saya masih awal mula, ya namanya saya belajar ya. Jadi saya belum berekspektasi saya bisa cuan banyak gitu. Toh juga modalnya masih sedikit gitu. Katakanlah saya tuh dulu mulai buka akun sekuritas itu mulainya juga dari 100.000. Jadi bukan mulai langsung minta orang tua, Pak, Bu minta duit buat invest saham, enggak. Saya enggak minta. Saya uang yang dikasih bulanan sudah cukup, saya simpan.
Saya mulai dari 100.000. Itu awalnya saya trading. Jadi tetap trading. Kenapa trading? Ya saya biar tahu kan rasanya trading gimana. Saham yang naik itu bakalan seperti apa, saham yang turun ciri-cirinya bagaimana gitu. Jadi intinya ketika mahasiswa saya mulainya trading itu untuk belajar, Pak. Jadi saya belum simpen invest yang untuk long term. Saya pribadi waktu itu belum. Nah, karena saya merasa dengan invest juga itu sebenarnya bagus. Karena saya sekarang ini ada rasa menyesalnya, Pak. Setelah saya nggak ada invest. Padahal saya udah tahu menyesalnya seperti apa. Karena dulu ketika zaman saya mulai itu kan 2016, 2017 lah ya. 2016, 2017 itu eh, saham saham itu BCA, Mandiri itu masih harganya masih eh, di bawah sekali, Pak. Andai saja waktu itu saya simpan aja gitu di BCA, di banknya, di sahamnya, ya, saham BCA ataupun saham Mandiri, itu returnnya sampai sekarang udah eh, jauh lebih besar gitu. Lebih dari 50% returnnya dari rentang waktu tersebut. Itu. Ada penyesalannya, ada kalau saya nggak invest. Tapi saya dulu awalnya trader untuk mengetahui gitu eh, saham yang mana yang saya mau pelajari. Intinya tuh belajar dulu sih, Pak. Nah, kalau kondisi pantaunya, nah membagi waktu ini kuliah apa trading nih Mas Abdul nih, beneran kuliah enggak nih dia gitu. Alhamdulillah Pak, kalau saya kuliahnya tetap terjaga gitu ya. Saya lulus dengan IPK eh, menurut saya bagus gitu, dan juga nggak telat gitu ya. Lulus tepat waktu dan kuliahnya juga bagus gitu. IPK terakhir itu di 3,68. Jadi IPK-nya menurut saya sih masih oke, masih bagus. Mungkin nanti teman-teman ITB bisa lebih tinggi, saya yakin gitu. Tapi itu dengan trading yang sewaktu-waktu harus dipantau, memang memang waktu itu saya pantau juga. Makanya saya ada komunitas, Pak. Jadi komunitas itu saya gunakan untuk belajar gitu. Kan kuliah paling sehari kalau maba memang agak padat ya. Maba mungkin memang sehari itu bisa full gitu. Tapi ketika udah tahun kedua, tahun ketiga, itu saya bisa atur sendiri jadwalnya. Jadi saya bisa pilih kelas saya yang sehari itu ya cuman mau 2 kelas aja atau mau tiga satu kelas gitu, itu bisa saya pilih. Oke, untuk pantau sama maka tidak mengganggu kuliah, maka bagaimana waktu jam? Iya, betul Pak. Jadi tidak tidak ganggu. Di masa-masa tertentu memang ketika masih belajar ya mungkin akan ada lagi pengen-pengen yang ngelihat market gitu ya. Lagi di kelas tapi pengen lihat harga saham gimana, ya curi-curi aja di handphone sedikit gitu. Tapi kuliahnya tetap harus benar gitu Pak. Jadi kuliahnya alhamdulillah saya tetap bisa lulus dengan IPK yang cukup baik gitu, tanpa tanpa meninggalkan lah, karena fokusnya belajarnya di kuliah ya kelas fokus gitu. Kalau nanti di di komunitas, di organisasi saya belajar juga fokus belajar sahamnya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya komunitas ya silahkan ikuti. Kalau di ITB ada, silahkan ikuti. Biar belajarnya organisasi yang akademik gitu. Kalau mau organisasi seperti BEM atau himpunan mahasiswa jurusan ya silahkan juga gitu. Saya juga ikut juga dulu. Cuman saya ikut yang lain tuh cuma setahun. Saya pernah ikut yang BEM juga, Badan Eksekutif itu setahun doang. Tapi setelah itu sampai akhir tahun saya fokus di pasar modalnya. Jadi organisasi pasar modalnya cukup bantu gitu. Kira-kira begitu Pak Romi. Semoga nanti Anandanya Mas Reginal gitu ya bisa bisa tertarik belajar saham gitu. Nanti ikut kelas selanjutnya, karena di kelas selanjutnya kita bahas detail investasi di instrumen mana aja dan kenapa kita fokus akhirnya di saham gitu. Kira-kira demikian, ini sudah jam 12. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita boleh foto bersama kali ya Pak ya. Buka open Iya, cam Bapak ya. Ibu, kita foto bersama kalau tidak keberatan. Ya, kita open cam ya. Kita foto bersama biar kita enak juga, nggak apa-apa. Nah, sip.
biar kita ada yang dari backgroundnya Siloam nih, Pak Wilham. Nah, mungkin kita bisa kenalan lebih jauh juga nih, karena kita pernah presentasi di Siloam ya Pak Nino ya. Siloam atau Bunda Medik ya kita pernah. Bunda Menik pernah, Oh ya Bunda Medik ya. Hermina pernah. Oh iya Iya. Hermina. Nah, mungkin nanti kita bisa kontakkan Pak Wilham ke Siloam kita main-main gitu. Sharing-sharing. Oke, kita foto ya. Saya izin foto. Ini halaman satu. Udah pada buka kamera. Terima kasih. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, tahan sebentar. Saya simpan dulu. Oke, yang halaman dua. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah cukup. Fotonya sudah selesai. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung, sudah ikuti kelas. Semoga bermanfaat. Dari Pak Nino, ada lagi Pak? Silakan. Bagi Bapak Ibu yang di Jakarta, sebenarnya silahkan mampir kantor kami di Jakarta Barat. Nanti bisa ketemu dengan Afdal atau saya, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin sesekali kita bisa juga kumpul bareng untuk sharing offline. Dengan senang hati kami bisa memfasilitasi. Begitu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Nanti kita info untuk tanggal berikutnya nih. Karena kita juga pengen bisa ramai yang ikut gitu ya. Jadi mahasiswa kan mungkin masih pada sibuk gitu. Nah, kita juga pengen nanti minta referensi tanggal dari Bapak Ibu nih. Kira-kira eh, di tanggal berapa nih yang kemungkinan kita bisa lebih ramai pesertanya gitu ya. Jadi nanti kita info di grup Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat melanjutkan Terima aktivitas kasih. weekendnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Recordingnya kita stop ya, Dal ya.